Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru hebat. Saya akan mewawancarai teman saya tentang mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan untuk kepedulian terhadap lingkungan. Dan tadi di sekolah kami mengadakan acara Maulid Nabi. Untuk itu mari saya akan mewawancarai teman saya. Selamat siang Pak Satrul, bisa minta waktunya sebentar untuk untuk bertukar pikiran tentang mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan untuk kepedulian terhadap lingkungan. Siap. Pertanyaan pertama Pak Satrul, mengapa menurut Pak Satrul penting untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan di sekolah kita? Artinya kerjasama dengan teman. Iya. Nah, itu ada dua hal Pak Andi. Menurut saya ada dua hal yang perlu digarisbawahi: kepedulian terhadap lingkungan dan kerjasama dengan teman. Nah, maksudnya, jadi kalau kita berkolaborasi dengan teman terhadap kepedulian lingkungan itu akan bisa menciptakan perubahan besar, khususnya di lingkungan sekolah atau pendidikan. Misalkan kita berkolaborasi dengan teman, bekerja sama dengan teman, itu akan menghasilkan perubahan yang sangat besar. Jadi untuk bekerja sama itu bisa meringankan beban. Jadi pekerjaan itu bila dikerjakan dengan bersama itu lebih ringan. Jadi kepedulian terhadap lingkungan bisa kita lakukan sendiri dan bisa kita lakukan dengan teman sejawat, teman di sekolah. Kemudian selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk sekolah kita untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan? Itu bisa kita lakukan dengan bekerja sama semua warga sekolah. Misalkan dengan guru, kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat atau rekan kerja. Itu nanti kita bisa lakukan koordinasi dengan teman. Misalkan kita mau mengadakan kepedulian terhadap lingkungan, bersih-bersih, kita bisa bekerja sama dengan teman, kita organisasi, Termasuk penghijauan sekolah, termasuk penghijauan, kita bisa kolaborasi dengan teman, minta bantuan teman atau kolaborasi untuk saling bertukar pikiran bagaimana langkah baiknya untuk melakukan kepedulian terhadap lingkungan, penghijauan ataupun hal-hal yang lain yang sifatnya kita membuktikan kita tuh peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya pertanyaan saya ketiga, itu bagaimana meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan dapat mengaruhi budaya di tempat kerja kita atau komunitas kita? Nah, kita awali dari diri sendiri Pak Adi. Kita bisa memulai dari diri sendiri, melakukan pembiasaan, lalu kita menunjukkan sikap kita terhadap lingkungan. Nanti dengan pembiasaan seperti itu, teman-teman akan melihat, oh Pak Andi itu orang yang terbiasa peduli terhadap lingkungan, selalu menanam pohon misalkan atau bunga-bunga di sekitar sekolah. Nanti teman-teman akan mengikuti atau mencontoh mengenal. Nanti berarti kita secara tidak langsung Mengurangi limbah. Nah, mengurangi limbah, banyak hal yang dapat dilakukan Mbak Adi. Mengurangi limbah sampah, mengelompokkan ini sampah organik dan anorganik, nanti kita kelompokkan. Kita awali dari diri kita, diri sendiri dulu. Nanti teman-teman bisa mengikuti. Kemudian selanjutnya Pak Satrul, apakah Anda punya contoh konkret bagaimana meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan telah membantu menghasilkan perubahan yang positif buat sekolahan kita? Penghijauan penanaman seperti bunga-bunga atau tanaman-tanaman lain tadi, itu di depan ada palem dan bunga-bunga yang lain. Nanti kalau lingkungan sekolah itu banyak tanaman-tanaman, jadi suhu di sekitar sekolah itu sejuk. Insya Allah dengan penanaman tanaman yang sifatnya penghijauan itu akan meningkatkan
kenyamanan dalam belajar di sekolah. Selanjutnya yang kelima, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan bersama teman kita sekolah? Mungkin kita bisa bercerita kepada teman, mengajak teman untuk salah satu apa ya Pak Andi, untuk hambatan itu yang pertama hambatan itu mungkin dari rasa kepedulian kita, kesadaran kita, itu hambatan. Nah, untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan itu kita bisa bercerita, berkolaborasi dengan teman, bagaimana kalau kita membiasakan peduli terhadap lingkungan, kita ajak omong teman-teman sejauh ini. Kemudian yang terakhir ya Pak Satrio, apa pesan dan nasihat yang ingin Pak Satrio bagikan kepada teman-teman kita yang lain, mungkin sebelumnya belum sadar tentang pentingnya lingkungan? Kalau pesan itu kita bisa menyampaikan kepada teman, anggaplah lingkungan kita ini adalah rumah kita. Anggaplah lingkungan ini adalah rumah kita. Jadi kalau kita sudah merasa memiliki rumah, berarti kita sudah wajib menjaga, merawat, dan apa itu istilahnya, ngopaini. Nah itu Pak Andi, kita bisa ajak teman, kita bisa bicarakan, menanamkan rasa lingkungan itu seperti rumah kita sendiri. Kalau menanamkan kesadaran lah itu intinya. Lingkungan kita itu adalah rumah kita sendiri yang perlu, yang wajib kita jaga, kita rawat. Mungkin itu Pak Andi. Terima kasih atas waktunya dari Pak Satrio, wawancara sebentar bagaimana kita bisa bertukar pikiran bersama untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan untuk kebutuhan terhadap lingkungan di sekolah kita. Ya, sama-sama Pak Andi. Sukses. Amin. Demikian Bapak Guru Ibu Hebat, bagaimana wawancara saya dengan teman sejawat saya di sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan untuk kepedulian terhadap lingkungan di sekolah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.